Shalom, Jemaat NDC yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam gerakan Journey of Love. Di minggu yang kedua ini, kita akan membahas tentang hubungan seks pranikah. The Barna Research Group mengungkapkan fakta bahwa di Amerika, 2/3 atau 65% orang dewasa setuju atas ide kohabitasi atau kumpul kebo. Dan mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen. Ini membuktikan pengaruh budaya sekuler menjangkau orang percaya secara masif. Angka yang mencengangkan juga kita temui di Indonesia. Beberapa lembaga negara memaparkan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. 20% dari 94.270 wanita telah hamil di luar nikah. Dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Ini menjadi permasalahan yang sangat serius, tidak terkecuali bagi para pemuda Kristen. Di tengah dunia yang sedang mengalami kemerosotan moral ini, pergumulan melawan godaan seksual ini memang menjadi pertarungan yang tidak mudah. Tapi bukan berarti pertarungan ini tidak dapat dimenangkan. Seorang penyanyi dan penulis lagu Justin Bieber adalah seseorang yang mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia banyak mengisi waktu dengan pergi ke gereja dan mengikuti pelayanan yang membuatnya menjadi seorang yang rohani. Kepada berbagai media, Bieber memberikan pernyataan bahwa ia menyesal berhubungan seksual sebelum menikah. Jika ia bisa kembali ke masa lalunya, ia akan menyelamatkan makna pernikahan dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelumnya. Bieber sendiri mengatakan, hubungan seks dapat mempersulit hubungan sebelum menikah. Seks melukai banyak perasaan dan terkadang orang melakukan hubungan seks hanya karena merasa tidak cukup bahagia dan kurang berharga. Nah, Alkitab memperingatkan kita bahwa berhubungan seks sebelum menikah adalah dosa. Ibrani 13 ayat yang keempat menyatakan dengan tegas, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Nah, firman Tuhan menegaskan hendaknya kita semua penuh hormat terhadap pernikahan dan menjaga kekudusan hubungan seksual yang hanya dilakukan dengan pasangan di dalam sebuah ikatan pernikahan. Tubuh kita sejatinya adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita. Tubuh kita adalah vessel of spirit. Jadi ketika kita melakukan hubungan seks di luar pernikahan, kita telah mencemarkan tubuh kita yang mana adalah tempat berdiam Roh Kudus. Selain dosa di hadapan Tuhan, seseorang yang melakukan hubungan seks pranikah setidaknya memiliki 3 risiko. Yaitu, yang pertama, seks pranikah akan memberi dampak emosional yang negatif. Ketika seseorang melakukan hubungan seks pranikah, secara tubuh ia menikmati, tetapi jiwanya gelisah dan rohnya tidak tenang. Terjadilah konflik di dalam batinnya. Seseorang bisa merasakan ketakutan, rasa bersalah, cemas, stres, bahkan depresi. Keluarga besar yang turut menanggung malu juga berpengaruh secara emosional dalam hal kesehatan mental dan fisik. Yang kedua, seks pranikah akan menyebabkan Anda tertular penyakit seksual dan hamil di luar nikah. Ada banyak penyakit yang disebabkan hubungan seks pranikah. Penyakit paling beresiko yang disebabkan hubungan seks secara bebas adalah HIV. Penyakit ini bisa terjadi ketika seseorang berhubungan intim dengan lebih dari satu orang dan dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, resiko yang lebih besar bisa sangat merugikan pihak wanita, yaitu resiko kehamilan. Ketidaksiapan fisik dan mental atas kehamilan yang tidak direncanakan dapat mendorong seseorang melakukan dosa yang lain, yaitu aborsi. Yang ketiga, seks pranikah akan berdampak negatif pada kehidupan pernikahan. Dalam jangka waktu tertentu, seks pranikah akan menjadi bumerang bagi seseorang. Seks pranikah akan menciptakan banyak faktor termasuk kenangan buruk yang membuat seseorang sulit memiliki hubungan yang baik dan sehat. Di dalam hubungan pernikahan, sepasang suami istri yang aktif secara seksual sebelum menikah lebih mungkin mengalami masalah.
Salah satunya dikarenakan suami atau istri akan mulai membandingkan kehidupan seks di dalam pernikahan dengan kehidupan seks pranikah. Dan ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan. Sebuah studi akademik tahun 2002 menunjukkan bahwa pasangan yang melakukan seks pranikah memiliki kemungkinan bercerai lebih besar dalam jangka waktu 10 tahun daripada mereka yang pantang melakukan seks sampai pernikahan. Dengan menyadari bahwa seks pranikah adalah kejahatan besar di mata Allah, maka kita perlu mempraktekkan 3 langkah berikut ini agar dapat menjauhi dosa seks pranikah. Yang pertama, membuat batasan di dalam berpacaran. Kidung Agung 2 ayat 7b dikatakan, "Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya." Tahap berpacaran sejatinya adalah waktu yang digunakan pria dan wanita untuk mengenali sifat, karakter, kelebihan, serta kekurangan masing-masing pasangan, bukan untuk mengenali tubuh pasangan. Jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Dengan demikian, cara terbaik yang dapat kita lakukan adalah menetapkan batasan-batasan dalam berpacaran. Dalam hal ini membatasi kontak fisik, misalnya tidak berpelukan, tidak berciuman bibir karena akan mendorong hawa nafsu, dan berpegangan tangan hanya jika di tempat umum. Kita harus senantiasa mengantisipasi hal-hal yang dapat menjadi pintu masuk dosa. Yang kedua, segera menghindari sumber godaan. Coba kita perhatikan, ketika Yusuf menghadapi godaan istri Potifar, Yusuf tidak hanya berdiam diri. Istri Potifar sempat memegang bajunya, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya dan lari keluar. Dalam bahasa asli Alkitab, kata menjauhi diartikan melarikan diri. Atau dalam Alkitab versi New King James disebut flee. Oleh karena itu, kita tidak hanya menghindari atau menjauhi, tapi diperlukan langkah cepat tanpa pikir panjang. Oleh karena itu, larikan dirimu dari situs pornografi. Jangan secara khusus mengakses internet di kamar. Menjauh dari pergaulan yang tidak benar. Tidak tinggal berdua di tempat-tempat yang sepi dan gelap. Dan menjauhi sumber godaan lainnya. Langkah yang ketiga adalah mengisi waktu berpacaran dengan hal-hal yang positif. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa tahap berpacaran adalah tahap untuk saling mengenal satu sama lain dalam hal sifat dan karakter. Ada banyak aktivitas positif yang dapat dilakukan agar kita dapat lebih mengenal pasangan. Hal yang terutama adalah mengenalnya dalam hal kerohanian. Pergilah beribadah bersama, melayani di gereja, buat jadwal pembacaan Alkitab, mengikuti kelas-kelas pengajaran yang diadakan gereja, bergabung dalam komunitas rohani. Aktivitas lainnya bisa dengan berolahraga atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selalu ingat bahwa pasangan yang baik selalu menginginkan yang terbaik untukmu, senantiasa menjaga kehormatan masing-masing, dan menjadikanmu pribadi yang lebih baik dan produktif. Saudara, selalu ingat, hormatilah pernikahan dengan menjaga kekudusan dalam hubungan seksual. Hubungan seksual adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan bagi pasangan yang ada dalam ikatan pernikahan. Saya berdoa agar saudara dapat terus menjaga kekudusan sampai pada waktunya kalian dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Ikuti terus program Journey of Love, baca Revive setiap hari, dan berpartisipasilah dalam video challenge. Tuhan Yesus memberkati.